Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hebat untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini Irma Yuni Antika dari SDN Gebang 1. Saat ini saya menempuh pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 9, khususnya kelas 04407. Di sini saya akan menyampaikan refleksi kritis diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 yang telah saya pelajari melalui video dan tulisan-tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau merupakan tokoh yang begitu besar jasanya terhadap bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menginginkan kesetaraan pendidikan, di mana pada saat zaman kolonial Belanda, pendidikan hanya ada bagi mereka para bangsawan Belanda dan bagi para calon pegawai. Kemudian proses pembelajaran membaca, berhitung, dan pengetahuan yang seadanya hanya untuk kebutuhan berdagang atau usaha saja. Pemikiran inilah yang membuat Ki Hajar Dewantara ingin sekali tidak adanya diskriminasi pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga dalam tulisannya, beliau juga menginginkan pendidikan yang baik, pendidikan yang maju, pendidikan yang merdeka bagi bangsa Indonesia. Banyak pemikiran-pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat memerdekakan pendidikan di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh sehingga mereka mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah orang lain. Dasar pemikiran dan tujuan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Menuntun merupakan bahasa yang bisa diibaratkan kita sebagai pendidik harus bisa membersamai, berkolaborasi, dan komunikatif untuk bisa memenuhi kebutuhan para siswa ataupun peserta didik kita. Bagaimana mereka bisa belajar dengan merdeka dan bisa memperoleh ilmu setinggi-tingginya sebagai manusia. Dan kita sebagai pendidik harus bisa memahami karakter dari setiap anak didik kita. Karena Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang petani ataupun tukang kebun, di mana padi pasti akan tumbuh padi. Tidak mungkin padi akan tumbuh jagung ataupun tanaman yang lain. Dan bagaimana kita bisa menyuburkan padi tersebut hingga menjadi produk yang berkualitas. Dalam membimbing para siswa, kita juga diajarkan untuk bisa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam dan kodrat zaman inilah yang nantinya berjalan dinamis untuk bisa mendidik anak didik kita sesuai dengan keterampilan abad 21. Pendidikan terus berkembang dan harus dinamis. Namun, pendidikan juga tidak boleh terlepas dari kemerdekaan anak didik kita, sehingga memerdekakan mereka, menghambakan para murid, merupakan salah satu filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan. Relevansi diri yang saya renungkan sebagai pembelajar ataupun guru dan pembelajar bagi para murid
setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dalam pembelajaran saya harus bisa menerapkan ing ngarsa suntulodo di depan. Saya harus bisa menjadi contoh teladan bagi para murid, dan ing madya mangunkarso, di tengah-tengah saya bisa memberi semangat dalam menjalankan pembelajaran. Tutwuri Handayani, saya memberikan motivasi, mendorong para peserta didik, anak didik kita untuk terus maju, sukses menghadapi perkembangan zaman yang dinamis. Tujuan utama pendidikan yang saya terapkan juga adalah nantinya menanamkan budi pekerti kepada siswa, baik cipta, rasa, dan karsa mereka, sehingga akan terwujud nilai-nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Penanaman budi pekerti ini sudah kami lakukan, seperti contohnya pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam berinteraksi di sekolah. Kami juga setiap pagi menyapa kedatangan para siswa di depan gerbang dengan penuh semangat, dengan penuh senyum, dengan penuh sapa dan salam, supaya mereka bisa semangat untuk memulai pembelajaran di sekolah. Kemudian berikut adalah refleksi kritis dari saya setelah mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan semoga saya bisa mengambil ilmu dari tulisan-tulisan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.